اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. Muslimin muslimat yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada doa hari yang ke-11 di bulan suci Ramadan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diri kita mencintai kebaikan dan membenci kefasikan dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta dan benci adalah sebuah motivasi yang paling kuat untuk seseorang melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Ada faktor lain yang biasanya juga menjadikan seseorang terdorong untuk melakukan sesuatu atau terdorong untuk meninggalkan sesuatu. Faktor lain itu kemungkinannya adalah pengetahuannya bahwa sesuatu yang akan dia lakukan itu adalah bermanfaat, memberi faedah, memberi keuntungan. Sebaliknya, pengetahuan kita bahwa sesuatu itu adalah merugikan, membahayakan, itu juga akan menjadi faktor untuk kemudian mendorong kita tidak melakukannya. Ada juga faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya adalah karena ketaatan, karena doktrin, karena keterpaksaan akibat katakan ancaman ataupun yang lainnya. Tetapi tentu dua faktor yang terakhir disebutkan adalah lebih lemah daripada faktor cinta dan benci. Kalau seseorang hanya karena takut maka dia melakukan sesuatu. Kalau seseorang karena takut sanksi, maka di saat tidak ada sanksi dia tidak akan melakukannya dan tidak akan meninggalkan sesuatu yang harus dia tinggalkan. Begitu juga pengetahuan kadangkala dicegah ataupun terhambat oleh kecenderungan-kecenderungan lain yang dalam diri kita adalah lebih kuat. Ditambah bahwa bisa jadi pengetahuan kita tidak sampai, tidak mampu untuk menggapai kesempurnaan hakikat daripada sebuah pekerjaan. Kita tidak mampu untuk membuktikan pada diri kita sampai pada tingkat kepuasan diri, apalagi kepada orang lain, bahwa sebuah pekerjaan itu adalah bermanfaat bagi kita. Sebaliknya, juga kadang-kadang ada sebuah pekerjaan jelek, pekerjaan buruk yang dia pasti punya akibat untuk diri kita, merugikan diri kita,
Tapi kadang-kadang kita tidak sampai kepada pengetahuan itu secara jelas, secara clear. Kita tidak mampu untuk menyingkapnya, tidak mampu untuk memuaskan diri kita bahwa memang itu adalah sebuah kejelekan yang punya dampak negatif pada diri kita. Karena itu diperlukan adanya dorongan yang lain yang lebih kuat, yang lebih efektif, yaitu adalah cinta dan benci. Di dalam doa di hari ke-11 bulan Ramadan, kita berdoa memohon kepada Allah supaya di bulan suci Ramadan ini kita diberikan oleh Allah kecintaan kepada kebaikan. Sehingga kecintaan kepada kebaikan itu akan mendorong kita untuk merealisasikan kebaikan tersebut. Segala bentuk kebaikan, baik kebaikan yang berhubungan antara kita dengan Allah, atau antara kita dengan diri kita, ataupun antara kita dengan sesama manusia dan makhluk lain sekitar kita. Semuanya adalah kita mohonkan kepada Allah agar kita mencapai tingkat kecintaan untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Sebaliknya, kita memohon kepada Allah supaya kita memiliki kebencian untuk melakukan sebuah keburukan, melakukan sebuah kefasikan dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan modal cinta dan benci, keduanya akan sampai kepada tingkat yang lebih sempurna. Kita mampu untuk melakukan kebaikan, dan bahkan tidak hanya mampu, tetapi cinta adalah lebih tinggi daripada sekedar mampu melakukan kebaikan. Cinta akan mendorong kita untuk kemudian melakukan segala kebaikan dalam semua kondisi. Karena kita tahu bahwa ketika seseorang sudah cinta, maka dia akan melewati semua batas-batas. Dia kemudian akan berada pada kondisi yang tidak lagi terikat dengan kondisi-kondisi tertentu atau halangan-halangan tertentu, rintangan-rintangan tertentu, semuanya akan menjadi sirna karena kecintaan. Begitu juga sebaliknya, kebencian akan menjadi sebuah faktor yang sangat kuat yang mampu untuk melawan segalanya. Kemudian pada doa ini juga kita memohon kepada Allah. Yang ketiga adalah memohon supaya kita diharamkan di bulan suci Ramadan ini untuk mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah berhubungan dengan alam sana, yakni haram bukan berarti adalah haram taklif, bukan berarti Allah dalam artian mengharamkan sebagaimana mengharamkan hal-hal yang haram untuk kita makan, kita minum dan seterusnya. Tetapi kita mohon supaya antara kita dengan kemurkaan Allah itu ada jarak yang sangat jauh, ada tembok yang sangat tebal, sehingga kita tidak akan kemudian melakukan hal-hal yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari api neraka. Kita memohon dari Allah agar ada tembok yang tebal yang akan menghalangi kita untuk masuk ke dalam api neraka. Dan dalam hadis juga disebutkan bahwa tembok tebal itu adalah puasa. Puasa adalah benteng, puasa adalah sebuah upaya kita membentengi diri untuk tidak masuk ke dalam api neraka. Dan dalam doa ini kita memohon Allah menjadikan untuk kita ada benteng, ada tembok yang kemudian kita selamat daripada masuk ke dalam api nerakanya. Kemudian di ujung doa ini kita mengatakan bi'aunika ya ghiyatsal mustaghitsin, dengan bantuanmu
dengan inayahmu, demi inayahmu dan bantuanmu ya Allah, wahai yang menjadi tempat setiap orang yang meminta pertolongan, wahai zat yang menjadi tempat berlindung setiap orang yang berlindung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar setiap doa kita dan menggerakkan diri kita untuk melaksanakan dalam kehidupan keseharian sesuai dengan apa yang kita ucapkan dengan lidah kita dalam doa-doa yang diajarkan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.